Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi kelompok kami di relief Candi Panataran. Saya Turota Infika dalam mata kuliah Budaya Visual Perwakilan Kelompok 4 Universitas Negeri Malang. Candi Panataran adalah salah satu kompleks candi terbesar di Jawa Timur. Nah, candi ini dibangun pada sekitar pemerintahan Kadiri hingga Majapahit. Itu ada pada sekitar abad 12 hingga 13. Dalam candi ini ada beberapa kisah yang terkandung di dalamnya, seperti kisah Sang Satyawan, Kresnayana, Ramayana, Panji, Sri Tanjung, dan yang terakhir adalah Bubuksa dan Gagangking. Dalam kali ini, kelompok kami mengambil kisah tentang Bubuksa dan Gagangking. Nah, di sini, pada scene yang pertama di panel relief ini, tergambar bahwasannya ada dua orang yang sedang berbincang-bincang di suatu pendopo. Nah, tergambar pada visualisasi komiknya, ini yang kurus adalah Gagangking dan yang berisinya adalah Bubuksa. Selanjutnya di relief yang kedua, di sini pada panel ini terdapat masih di latar yang sama, masih berdiam diri di pendopo, masih bertempat di pendopo. Namun yang menjadi tambahannya adalah datangnya seekor macan yang menghampiri kedua orang tersebut. Nah, selanjutnya pada scene ketiga, di sini tergambar bahwasannya yang sedikit berisi yaitu Bubuksa menaiki macan dan mereka berdua terbang dengan Gagangking yang kurus itu memegangi ekor di belakang macan tersebut. Nah, yang untuk panel terakhirnya di sini diceritakan bahwasannya jadi macan yang pertama itu terbang ke dunia ke alam suci ya, atau kita bisa menganggapnya seperti surga ya. Nah, di situ barulah perubahan wujud yang ternyata tadi bukan sekedar macan biasa, namun itu adalah sosok jelmaan dari Kalawijaya. Nah, pada cerita yang ini kurang lebih kisah lengkapnya adalah pada zaman dahulu kala ada dua orang bersaudara, saudara kembar, dan keduanya itu bukanlah dua kembar yang identik. Mereka berbeda entah dari perawakan ataupun sifat wataknya. Seperti yang bagaimana tergambar visualisasinya. Di sini yang sedikit berisi adalah Bubuksa. Bubuksa adalah digambarkan seperti orang yang memiliki sifat rakus. Sementara Gagangking yang kurus ini digambarkan bahwasannya ia yang selalu menasehati Bubuksa akan kerakusannya ini. Nah, pada kisah ini, pada panel pertamanya diceritakan bahwasannya Gagangking sedang menasihati akan kebiasaan yang sering dilakukan oleh Bubuksa tentang kerakusannya itu. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, hadirlah seorang macan yang mendatangi keduanya. Macan ini menawarkan, berbicara kepada keduanya bahwasannya ia sedang kelaparan dan butuh makan. Kira-kira siapa yang bisa memberinya? Yang pertama didatanginya itu adalah Gagangking. Ketika mendengar penjelasan macan, yang awalnya Gagangking tidak mengira bahwasannya macan ini harus memakan daging manusia. Namun setelah mendengar penjelasannya lebih lanjut bahwasannya macan ini harus memakan daging manusia, Gagangking langsung menolaknya dengan mentah-mentah bahwasannya ia langsung mengatakannya kenapa tidak dengan saudara saya saja yang memiliki badan yang lebih tambun. Nah, setelah menghampiri Bubuksa, macan ini langsung mendapati jawaban yang sangat welcome dari Bubuksa, yaitu Bubuksa dengan sukarela mengikhlaskan dirinya untuk menjadi santapan sang macan. Nah, setelah mendapat respon yang memuaskan dari Bubuksa, macan ini baru mengutarakan niat asli kedatangannya kepada mereka berdua ini, bahwasannya ternyata macan ini adalah jelmaan dari Kalawijaya yang akan membawanya ke surga, karena semua ini adalah berupa skenario ujian dalam mengukur tingkat keimanan mereka terhadap kepercayaannya selama ini. Nah, di sini dikisahkan bahwasannya atas imbalan yang telah Bubuksa berikan kepada macan ini berupa keikhlasan hatinya ini, macan mengabarkan bahwasannya ia boleh mengikutinya untuk ke alam suci, yaitu sebagaimana kita ketahui adalah alam suci itu dimaknai dengan surga. Nah, selanjutnya setelah proses ini kan digambarkan bahwasannya mereka berdua langsung terbang ya. Soal itu digambarkan bahwasannya
macan terbang mulai memasuki alam suci tersebut. Namun sebelumnya tergambar bahwasannya ada yang mengikutinya di belakang, yaitu adalah Gegangking. Jadi setelah mendengar penjelasan macan bahwasannya ini adalah hanya sebatas ujian belaka dan tidak sungguhan, Gegangking langsung memohon kepada Bubuksa apakah ia bisa mengikutinya agar menyampai surga apa tidak. Namun di sini ternyata Gegangking mendapati jawaban dari Bubuksa bahwasannya Bubuksa dengan ikhlas menerima bahwa kalau Gegangking boleh mengikutinya ke surga. Namun tidak selapang dada seperti Bubuksa, sang macan tidak sepenuhnya ikhlas. Jadi macannya ini hanya menginginkan Gegangking untuk mengikut lewat pegangan ekor yang belakang saja. Seperti itu, maka disinilah tergambar bahwasannya Gegangking seolah-olah ikut terbang tapi dia hanya di belakangnya. Seperti itu, ini adalah gambaran bahwasannya Gegangking, Bubuksa, dan sang macan sedang memasuki proses menuju surga yang mana digambarkan pada komiknya ini adalah sebuah gerbang hayangan. Seperti itu. Baik, jadi hikmah yang terkandung dalam kisah Bubuksa dan Gegangking ini adalah bagaimana pada dasarnya kita gak boleh untuk memandang suatu hal dari sudut pandang luarnya saja ataupun hanya dalam satu sudut pandang, terutama dalam menilai kadar keimanan seseorang, karena kadar keimanan itu tidak bisa dilihat oleh mata langsung gitu. Itu kan hanya bisa dinilai sebagaimana penilaian yang maha kuasa. Nah, sebagaimana dalam kisah ini dicontohkan bahwasannya ia yang memiliki kepribadian yang kurang baik di depannya ternyata memiliki pemahaman akan agama yang baik pada hatinya, dan itu sudah diresapi dalam jiwanya. Dan bagaimana yang tokoh selanjutnya bahwasannya dia memiliki tampilan yang baik, yang lebih panutan dalam agamanya, namun ternyata ia memiliki pemahaman yang kurang dibandingkan saudaranya tersebut. Baik, kurang lebihnya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada salah informasi yang telah kami rangkum dalam pembentukan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.